Nabire diresmikan PJ Bupati Deyai. Nabire. Pasca renovasi, Asrama Mahasiswa Deyai Nabire diresmikan PJ Bupati Deyai. Nabire, penjabat atau PJ Bupati Kabupaten Deyai Limelek Edowai resmikan asrama mahasiswa yang berada di kota studi Nabire. Proses pembangunan ini dibangun oleh Bupati sebelumnya, maka asrama ini kami membangun hanya merenovasikan. Lalu ketua forum dan anggotanya datang kami untuk programkan peresmian sekaligus renovasi karena gedung ini rusak berat, sehingga melalui mantan Bupati Ateng Edowai telah memprogramkan renovasi asrama ini. Setelah beliau anggarkan, dana tahun ini sudah renovasi sudah diperbarui dan sudah dipercantik, sehingga pada hari ini Senin 5 Agustus, saya hanya melaksanakan meresmikan asrama ini supaya mahasiswa asal Deyai Kota Studi Nabire bisa tinggal di asrama ini. Berkata Limelek Edowai kepada media ini, usai acara peresmian Senin 5 Agustus 2024. Ia menyatakan, kegiatan tahun ini hari masukan tahun lalu, untuk tahun-tahun 2025 programnya masuk tahun ini, sehingga renovasi asrama Deyai Kota Studi Nabire itu programnya masuk di program sudah masukan tahun lalu, sehingga maka tahun ini tinggal dieksekusi, karena program sudah ada, sehingga bangunan ini sudah direnovasi maka mulai tahun ini mahasiswa tinggal di asrama yang layak. Ia juga berharap bahwa agar kepada mahasiswa pemerintah daerah sudah siapkan tempat sehingga benar-benar belajar dengan fokus dan belajar dengan hati dan harus menghargai orang tua. Orang tua mereka pendapatannya tidak ada, tapi mereka bisa membiayai adik-adik mahasiswa, katanya. Ia mengatakan jadi, kata dia, harus berjiwa besar bahwa saya ini berasal dari kampung dan latar belakang orang tua pun tidak ada, karena itu menjadi patokan, karena mereka mendapatkan uang dengan jeripaya jual apa yang ada pada mereka seperti petatas kela, singkong, dan lain-lain, sehingga adik-adik mahasiswa bisa mereka biayai. Edowai menegaskan bahwa waktu yang ada itu gunakan dengan baik, begitu waktu yang ditentukan selesai itu sudah kembali ke daerah untuk membangun daerah sesuai dengan bidang studi atau sesuai jurusan yang ada ambil. Ujarnya, di tempat yang sama. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deyai Nathaniel Peki mengatakan, proses pembangunan asrama ini memang dari tahun 2011 setelah adanya pemekaran kabupaten dari Kabupaten Panai ke Deyai itu prioritas utama adalah membangun asrama mahasiswa Deyai di seluruh Indonesia mulai dari Makassar, Jayapura, Nabire dengan Manokwari itu menjadi prioritas utama waktu itu 100% waktu. Kemudian Makassar dan Jayapura itu 50% yang sudah jadi akhirnya sesuai dengan visi misi Bupati Kabupaten Deyai periode yang lalu. Ateng Edowai dengan Hengki Pigai mengangkatkan visi dan misi adalah meningkatkan sumber daya manusia. Akhirnya kami mengikuti visi dan misi mentransfer dan memprogram untuk menyelesaikan asrama yang belum dibangun dan direnovasi yang belum dituntas. Ia mengaku asrama ini kami membangun dari sejak tahun 2019 itu, memprogramkan tahun 2020 sampai tahun 2021 2022-2023 dan tahun 2024 itu harus diselesaikan jadi, Makassar itu tahun 2023 kemarin meresmikan 2 lantai. Kemudian di Jayapura dalam bulan mereka, kami sudah meresmikan rumah 4 lantai. Sedangkan di Nabire sini, kami program untuk merenovasi karena kami melihat banyak pelajar mahasiswa yang tinggal di luar. Katanya, ia mengatakan, sedangkan asrama ini sudah pernah dibangun oleh pemerintah daerah Pemkab, tetapi tidak serius untuk menyelesaikan dan tidak serius untuk menempatkan mahasiswa, makanya itu yang programkan untuk menyelesaikan asrama ini. Di tahun ini, ia berharap bahwa kepada mahasiswa, bahwa zaman sekarang ini bukan jalan dulu lagi, jadi anak jangan kumpul untuk menyusun lagu-lagu saja, tetapi sebagai mahasiswa itu harus membahas yang akal masuk untuk membahas sesuatu, untuk membuka wawasan, supaya karakter terbentuk secara baik di rumah mereka sendiri, ucapnya. Untuk itu waktu yang ada,
harus memanfaatkan dengan baik. Karena waktu adalah emas, maka itu belajar dengan baik membentuk diri demi masa depan. Deyai, ia juga berharap bahwa membangun ASEMA ini kan membentuk kualitas sumber daya manusia yang berdaya tinggi sesuai dengan visi ketiga. Selain itu, kata dia, kami Dinas Pendidikan, kami akan mengirimkan 20 siswa di sekolah Genius. Itu kami sudah seleksi, yakni siswa-siswi yang akan berangkatkan di sekolah Genius adalah 10 murid SD dan 10 murid SMP. Siswa-siswi tersebut paling lambat akhir bulan ini akan kami kirimkan. Kemudian, lalu kami juga soal ini. Urusan pemerintah perumusan kami juga merumuskan program-program selain ini, seperti akhir studi, pemondokan, kemudian peningkatan kompetensi guru, pelatihan guru, kemudian kreativitas minat dan bakat siswa melalui lomba-lomba mata pelajaran yang kami lakukan. Jadi kami harus kejar itu sesuai misi itu untuk mensukseskan